Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat Friendzone. Apa kabarnya nih? Aku harap kalian dalam keadaan yang terbaik ya, dan selalu bersemangat. Selamat datang dalam podcast Friendzone. Di segmen kali ini kita akan bahas topik yang sangat dinanti-nanti oleh sahabat Friendzone. Karena topik ini sesuai dengan apa yang kita jalani dan kita hadapi sebagai pelajar. Jadi, topik kali ini kita akan membahas seputar perubahan sistem sekolah secara full day. Di kesempatan ini juga aku mau kenalan dulu sama kalian nih. Karena ada kata orang, kalau kita nggak kenal maka kita tidak sayang. Jadi pertama kali kita kenalan aja. Jadi perkenalkan, namaku Damba Elang, biasa dipanggil Langs. Ingat pakai Z. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah perbedaan jam sekolah sebelum full day. Mungkin di sini kita mengalami perubahan cara belajar dalam kegiatan sekolah mau secara sebelum full day dan sesudah full day. Jadi mungkin yang pertama kita sharing-sharing aja dari cara belajar. Dari caraku sendiri ya sebagai pelajar SMA Safris 3 ini, dalam kita menghadapi situasi perubahan menjadi sekolah full day. Jadi maka cara belajar kita yang awalnya mungkin bisa kita lakukan di rumah, jadi kita full lakuin di sekolah. Nah, itu juga bisa ngaruh ke dalam kesehatan mental kita. Yang awalnya kayak jam 1 tuh udah mau pulang, ini jam 3 dilanjutin. Juga jam 3 itu kan otomatis sudah capek. Nah, juga udah, kalau kita udah sampai jam 3 tuh kayak nunggu bel tuh kayak nunggu surga lah intinya. Jadi juga dalam cara belajar ini dari sebelum full day dan sudah full day ada kelebihannya nih. Jadi kan kalau aku sendiri sebagai orang yang aktif di kelas. Nah, jadi senang aja dokumentasiin teman-teman, bisa jadi bahan cas untuk di akhir angkatan nanti atau setelah lulus. Jadi banyaklah kenangan untuk aku nikmatin sendiri dan mungkin bisa jadi kenangan untuk kedepannya sama teman-teman. Jadi dalam kegiatan secara full day ini pasti ada kendalanya dong dalam sekolah full day. Jadi kan kita udah pulang jam 3 nih, otomatis kita udah capek. Nah, juga di pulang jam 3 ini nih otomatis juga nggak seakan-akan kita bebas dari tugas. Nah, jadi jujur banyak tugas dan bukan tugas deh, atau kerjaan yang harus diselesain. Juga dariku sendiri yang mungkin personal orangnya sangat-sangat suka keramaian atau suka mengenal hal-hal baru di luar. Jadi kayak kita tuh di sekolah kayak ya udah belajar aja dulu di sekolah. Itu berbanding terbalik sama kebiasaan waktu SD, waktu SMP yang notabene-nya kita kan mungkin dari aku sendiri, aku dari desa, otomatis kalau kita pulang siang itu masih banyak kegiatan di luar sekolah yang bisa kita lakuin, bisa bantu orang tua, dan kita bisa nikmatin lah hal-hal yang di luar tuh apa aja, dalam artian positif ya, jangan aneh-aneh. Nah, jadi kalau dariku sendiri kita kurang eksplorasi hal luar, karena di sekolah itu jam 3 ditekanin banget gimana kita tuh harus belajar terus. Tapi itu juga ada manfaatnya. Jadi kita hari Sabtu itu libur. Nah, jadi Sabtu libur itu bisa senang-senang bareng keluarga, bisa quality time, bisa me time sendiri. Jadi ada satu hari full untuk kita sendiri. Nah, hari Minggunya itu kalau dariku kita bisa gunain untuk belajar. Lalu untuk kegiatan full day ini otomatis kan kita kebiasaan lama kita ubah jadi kebiasaan baru nih. Otomatis kita harus adaptasi juga dong dengan jadwal setiap kegiatan. Jadi biar kita tuh bisa manajemen waktu dengan baik, kita tuh harus jadwalkan setiap kegiatan. Jadi kayak di list aja
Jadi siapin aja kayak list di HP, bisa di notes, bisa di kertas biasa. Jadi kita bisa tulis aja jam segini sampai jam segini kita ngapain, jam segini sampai jam segini kita ngapain. Nah, mungkin pulang jam 3 itu mengalahkan, tapi jangan sampai kita terlalu leha-leha atau kebanyakan self reward, bisa kebanyakan waktu untuk bersantai. Nah, pokoknya dibawa asik aja tapi jangan sampai lalai. Intinya kalau ada tugas, kalau besok lah maksimalnya besok dikumpulin ya. Kalau udah pulang, udah ngerti pulang 3 sore itu ya udah langsung dikerjain aja, jangan sampai lama banget sampai ya ditunda-tunda lah malah subuhnya dikerjain, tapi kan itu nggak bagus juga untuk kesehatan kita. Nah, mungkin cukup sampai sini aja pembahasanku kali ini. Apakah dari kalian juga mewakili pendapat kalian juga, atau kita senasib semangga nih sebagai pelajar? Nah, aku juga mau ngingetin sama teman-teman bahwa belajar itu penting, tapi jaga juga kesehatan. Karena kalau kita pintar tapi kita nggak sehat, apa gunanya juga? Pembelajaran yang dapat kita hadapi dapat berguna bagi kita di kelak ke depannya. Aku ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkanku dalam podcast kali ini. Nah, Sobat Friendzone, semoga pembahasanku kali ini dapat bermanfaat dan dapat bisa menambah wawasan kita ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga apa yang ku bawain kali ini bisa diterapin dan bisa menjadi batu pijakan lah untuk kedepannya menjadi lebih baik. Bye bye. Dadah Sobat Friendzone. Dadah.